Ganjar Pranowo. Kalau kita dalam berdasarkan data exposure beberapa kali antara Prabowo sama Jokowi pilkada seperti apa? Versi Mas Burhan. Ya, memang yang kalau kita baca ya, itu bukan kali pertama Refine memuat laporan yang memberi impresi Presiden Jokowi lebih cenderung lari ke Prabowo Subianto ketimbang ke Ganjar Pranowo, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Nah, menariknya kalau kita baca judulnya kan Jokowi leaning would working populist party chairman for Indonesia Presiden. Jadi apa yang dinyatakan oleh Mas Jayadi yang dikutip oleh Refine itu memang benar adanya. Jadi kalau kita lihat belakangan ini, terlihat betul bahwa Presiden Jokowi itu lirikan matanya lebih ke Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo, terutama setelah gagalnya Piala Dunia U20 dan setelah deklarasi Ganjar Pranowo sebagai capres PDI Perjuangan. Jadi arahnya makin kelihatan karena posisi Ganjar dan Prabowo Subianto itu memang berbeda. Ganjar disebut berkali oleh Ibu Mega sebagai petugas partai, sementara Prabowo Subianto orang nomor satu di Partai Gerindra. Dia adalah pendiri, sekaligus ketua umum, sekaligus ketua Dewan Pembina. Jadi ibarat pemegang remote control tunggal, ibarat pemegang saham, dia pemilih satu-satunya yang namanya Partai Gerindra. Nah, ini yang memungkinkan bagi seorang Prabowo Subianto untuk mengatakan atau memberikan semacam garansi totalitas, terutama untuk memastikan Presiden Jokowi setelah selesai masa jabatannya 2024 mendatang. Sementara untuk Mas Ganjar itu lebih problematik karena posisinya sebagai petugas partai, maka Mas Ganjar tidak punya kewenangan lebih, terutama yang berkaitan dengan keputusan penting di internal PDI Perjuangan karena masih ada Ibu Mega. Nah, pada titik ini, kalau misalnya Ganjar Pranowo yang menang, kader PDI Perjuangan untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Pernyataan ini bisa diartikan memang betul sebagai sebuah dukungan atau ini untuk mengabulkan fakta sesungguhnya berkaitan dengan siapa yang didukung oleh Presiden Joko Widodo? Ya, benar. Tentu Presiden Jokowi tidak akan mengambil keputusan satu saja yang dia dukung. Pasti dia put X in some basket. Tetapi dalam konteks belakangan ini itu makin kelihatan arahnya. Kemarin di acara BPK waktu hari peringatan Bung Karno, Haul Bung Karno, itu Presiden Jokowi menurut saya memberikan pidato yang terlalu minimalis. Jadi pernyataan yang disebutkan adalah dia menyebut Ganjar Pranowo sebagai capres PDI Perjuangan, bukan capres kita gitu. Jadi seolah-olah Mas Ganjar itu orang lain, tanda kutip. Kemudian yang kedua, dia menyebut selamat berjuang Mas Ganjar. Harusnya kan mari kita berjuang kalau menunjukkan bahwa seorang Presiden Jokowi mendukung secara penuh pada Mas Ganjar. Tapi yang disebutkan selamat berjuang, jadi seolah-olah silakan berjuang gitu. Jadi ini kan tafsiran orang yang salah benar. Tetapi lagi-lagi memberi semacam keyakinan bahwa apa yang ditulis oleh Stretan itu benar, bahwa belakangan ini memang arahnya Presiden Jokowi lebih melirik Prabowo ketimbang Ganjar, meskipun Ganjar belum sepenuhnya dicoret ya dari daftar favorit capres untuk Presiden Jokowi, tapi setidaknya lirikan matanya lebih ke Prabowo. Baik, Mas Burhan. Kita ke Mas Kumfida. Mungkin tidak Mas Kumfida kalau kami menggunakan bahasa seperti ini. Jokowi tegak lurus dengan aturan partai PDIP, tapi tidak sepenuhnya all out untuk Ganjar Pranowo. Split dukungan untuk Ganjar juga tipis-tipis, tapi untuk Prabowo lirikan matanya lebih condong ke Menhan. Seperti apa Mas Kumfida tanggapan? Ya, terima kasih ya. Memang kalau kita lihat analisa boleh-boleh aja kesimpulannya seperti apa. Tapi yang paling tahu itu ya Pak Jokowi sendiri dan Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi sebetulnya yang namanya analisa boleh dilihat dari sudut manapun juga. Tapi yang dipahami Pak Jokowi sekarang menjadi seorang politisi yang luar biasa mahir ya. Jadi nggak bisa kemudian di situ hanya sebagai gubernur, hanya kemudian terlalu banyak mungkin berpengaruh, koruptor tadi istilahnya gitu ya. Kemudian ini lagi bisa seperti itu.
juga sama sukses tapi dan alhamdulillah 10 tahun beliau akan memberikan dampak yang signifikan di dalam konteks hubungan antara partai dan juga presidennya gitu kan. Jadi sebenarnya sudah nggak usah dibahas lagi masalah usulan semua calon yang paling penting adalah menemukan sosok Jokowi. Karena semua lembaga survei seluruh angka mengatakan bahwa kontribusi kepada Jokowi itu ada sekitar 15%. Kita kasih begitu. Nanti kalau 15% itu sangat bisa menentukan siapa yang bakal menang. Oke, Mas. Kira-kira kan ya. Iya, Mas Sofyan, kalau soal nanti soal dukungan Pak Jokowi seberapa signifikan untuk elektoral masing-masing tokoh nanti kita akan bahas, tapi kita fokus dulu soal ini. Kalau tadi kan Mas Budi menyampaikan bahwa memang sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh media asing bahwa dukungan dari Pak Presiden adalah ke Pak Prabowo Subianto. Kalau Anda sebagai ketua koordinator nasional Ganjar Center ini, berarti Anda tidak merasa ada dukungan itu ya berarti ya? Begini, kalau di dalam dunia politik ketika kita sedang mendekatkan seseorang dengan suatu agenda, tentu effortnya akan lebih ya dimasukkan ke dalam pendekatan tersebut. Ya. Kalau hubungannya sudah sangat cukup baik dan sudah yakin, mungkin effortnya akan sedikit dikurangi. Artinya dalam usaha effort ini pasti ada angle politik yang saya mungkin nggak bisa cerita, tapi nanti akan menjadi sesuatu yang surprise di kemudian hari ya. Nanti lihat aja. Tapi saya yakin ini ada satu basis agenda politik yang memang belum terbuka dan ini sedang dicari oleh seorang Presiden Jokowi. Oh, berarti Anda masih membuka peluang untuk itu berarti ya? Kan begini, ini kan sebetulnya kalau kita lihat dalam Pak Prabowo dan kemudian Pak Jokowi sendiri, ini kan menjadi satu apa namanya kenyataan bahwa mereka akan berjalan berbeda-beda. Nah, yang seperti itu kan bisa aja suatu saat di dalam konteks politik itu nanti itu namanya proses skirmishes. Skirmish itu ketika opsi waktunya menyempit dan kemudian semua melakukan gerakan. Nah, di situ nanti bisa kita simpulkan kemudian hari. Baik Mas Popida, ini dinamika politik masih sangat cair meskipun tadi beda versi antara Mas Budi dan juga Mas Popida. Kita dengar tanggapannya dari Jam Prabowo-nya. Sesaat lagi Pak Aris kita dengarkan kepada Nazar Makrif untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
baca ini sangat-sangat dokumen dari Samuel yang selama ajan ini cukup baik. Mereka secara umum juga sang pengadil nampaknya relatif cukup katakanlah bisa memberikan keadilan bagi beberapa pihak walaupun mereka adalah ada bantuan dan selalu sebagai ajang ada nanti dalam beberapa justru dia menghentikan blok pertandingan yang berlangsung sebelumnya. Ini pun juga saya kontak sampai di sana karena dia bertugas untuk bertanggung jawab untuk broadcast di sana. Memang dia menanyakan ke bench komisioner tampaknya berapa lama bahwa ini akan di-suspended karena ini adalah kejadian yang tentunya bukan hal yang biasa. Tidak ada masalah dengan lapangan, tidak ada masalah dengan tapi masalahnya dengan timnya. Jadi memang ini tidak tahu berapa lama akan selesai ya, karena itu juga yang berada di lapangan tentunya masih menanyakan kepada bench komisioner seperti apa. Dan yang pasti kita kembali dulu ke studio, kita akan membahas sedikit tentang apa yang terjadi tadi di pertandingan Iran menghadapi Jepang. Karena kita juga menunggu juga mencari info juga. Pasti kita akan terus ngobrol dulu sebentar. Ya, setelah ini pertandingan walaupun akan dilangsungkan di Korea Selatan dan Uzbekistan akan dilangsungkan berbeda di stadion, tapi daerahnya sama juga di satu stadion. Kita berasumsi memang mirip, maka bisa menjadi pertimbangan tertentu nanti pertandingan selanjutnya itu harus jelas tadi sementara skor masih 2-0 bagi Jepang. Karena tadi kalau soal lapangan, soal bidang kelihatannya daerahnya sangat baik. Tidak ada satu genangan pun kita lihat seperti itu, terutama di babak pertama. Ya, memang kelas Jepang ada di atas Iran itu harus diakui. Mereka mampu mencetak gol dan menjadi satu orang yang memang menjadi top skor mereka, juga bisa mencetak gol dari pemain lainnya yaitu Yada yang ini merupakan gol pertamanya dia ya. Kemudian juga yang kedua kalau kita lihat Iran walaupun di babak pertama mereka tertekan, mereka kebobolan 2, ini juga bahasanya di 45 menit kedua mereka melakukan sedikit perubahan, memberikan harapan, tapi kelihatannya memang masih belum bisa memberikan gol atau menciptakan gol ke gawang Jepang. Ya, tapi kalau kita lihat juga memang masih sangat jauh ya dari segi individual yang diberikan oleh pemain Iran dan juga Jepang juga sangat jauh. Meskipun kita tahu bahwa nanti Iran mencoba untuk mengimbangi permainan dari Jepang, tapi tetap tidak bisa diikuti oleh para pemain Iran. Secara kemampuan individu kita bisa lihat ya, Jepang ada di atas pemain Iran ya. Kemudian yang kedua juga secara organisasi permainan juga Jepang jauh lebih baik, ketenangan, dan yang paling penting adalah militansi. Ini kadang-kadang orang lupa kenapa banyak kejadian-kejadian apa ya, miracle atau keajaiban seperti misalnya kalau kita bicara di level di level klub ada Leicester yang bisa juara mungkin atau mungkin di ajang-ajang lain apa, karena mereka punya militansi, mereka punya keototan, dan itu yang dimiliki oleh Jepang. Kita bisa lihat beberapa kali dalam bola-bola udara, bola putih, mereka kadang-kadang tahu tidak kemungkinannya menangnya mungkin hanya berdua, tapi mereka lakukan untuk membuat lawan juga jatuh mentalnya dan terganggu dalam mengambil putusan. Ya, tapi memang kalau kita lihat tadi sepanjang jalan di babak kedua yang baru mulai juga memang terlihat cukup sulit ya, bagaimana Iran untuk bisa mengembangkan permainannya. Dan kita akan melihat juga beberapa highlight tadi tentunya yang menarik dengan gol yang dilakukan oleh Yada. Ya, ini sebuah gol yang sangat jamik yang saya katakan tadi, bangunan serangan itu dari sayap ya, dari Kawamura tadi, walaupun ada flick juga dari Sato itu belum diselesaikan dengan luar biasa oleh Yada, pemain nomor 6, pemain jangkar yang berduet tentunya dengan Yamamoto di pertandingan kali ini. Betul. Dan ini adalah gol tadi yang nyaris dilakukan oleh Wataru Goto. Dan ini juga saya baru dapat info dari rekan saya yang berada di lapangan yang mengurus kejadian ini. Wasit mulai mengecek lapangan, tapi sudah pasti ini pertandingan akan berlangsung 10 menit lagi. Oh, 10 menit lagi. Jadi
juga, tapi kalau banjir biasanya dites ya, Iya. dengan bola gitu. Tapi karena ini petir, mungkin mereka ada mekanisme tertentu dan ternyata itu sudah berfluktuasi sangat luar biasa. 10 menit lagi kurang lebih mudah-mudahan lebih cepat. Betul, karena kita tahu bahwa ini adalah suatu hal yang tidak bisa diprediksi kali ini kalau misalnya lapangan yang tergenang air ini masih terlihat di prediksi, tapi kita lihat langit